Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, kita berharap untuk memulai membaca doa Al-Fatihah kepada Allah untuk memimpin semuanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu absen dulu ya. Baik, bisa. Ada Bu. Sudah Saida. Ada Ibu. Dari Yatina, ada Ibu. Hasya, ada Ibu. Bunyati, ada Ibu. Kaila Muslimah, ada Ibu. Kayaknya hari ini ada semua ya. Ya, Bu. Baiklah, anak sekalian, setelah minggu lalu yang kita pelajari tentang kisah Nabi Musa, pada minggu ini kita akan pelajari tentang kisah Nabi Ibrahim. Ibu akan cerita singkat apa sih kisah Nabi Ibrahim itu. Nah, pada suatu malam, 3 malam berturut-turut, Nabi Ibrahim terus bermimpi dengan kejadian yang sama, dengan tempat yang sama. Apa isi mimpi Nabi Ibrahim tersebut? Yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Siapa itu anaknya? Yaitu Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ismail juga telah menjadi nabi, cuma pada saat itu Nabi Ismail masih kecil. Dan mimpi itu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya pada suatu pagi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail tentang apa yang telah dijadikan selama 3 hari berturut-turut. Lalu apa jawaban dari Nabi Ismail? Nabi Ismail menjawab dengan jelas, yaitu wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nah, lalu teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, karena ketaatan dengan rasa sabar dan lapang dadanya, ya Allah mengganti Nabi Ismail dengan mengganti domba yang domba jantan berasal dari surga. Nah, Ibu harap dengan kisah Nabi Ibrahim ini, anak-anak sekalian, Ibu harap juga dan Ibu bertujuan agar anak-anak sekalian dengan kita belajar kisah yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu takut, bahkan kita harus terus taat dan patuh pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harap dan Ibu bertujuan juga, semoga anak-anak sekalian, kita sebagai manusia jangan pernah takut dan harus patuh dan taat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Karena itu telah menjadi takdir kita dan anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, setelah kita mendengar cerita serta tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi 2 kelompok dan untuk menggambar atau mengilustrasikan cerita yang telah Ibu tentang kisah Nabi Ibrahim yang telah diceritakan pada saat ini, dan Ibu akan membagikan teks cerita kisah Nabi Ibrahim kepada anak-anak sekalian. Baiklah, silakan untuk anak-anak membagi 2 kelompok, satu kelompoknya boleh 4 orang. Ya,
bapaknya kok? Mana? Ismail. Bukan latarnya. Jatuh. Apa sih apa? Sudah selesai? Nanti per kelompok per orangnya akan diminta untuk maju ke depan dan menjelaskan cerita yang tadi disampaikan oleh temannya ya, tadi cerita yang disampaikan oleh temannya. Siap. Di sini bisa dilihat gambarnya, di sini ada Nabi Ibrahim, dia bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Baiklah, selanjutnya temannya yang ingin melanjutkan cerita dari temannya. Baiklah teman-teman, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya yaitu Nabi Ismail, dan Nabi Ismail menjawab, lakukanlah wahai ayahku karena itu adalah Allah. Teman-teman, di sini Nabi Ibrahim rela berkorban karena untuk patuh dan taat kepada perintah Allah. Dan ujian ini hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim. Baiklah, teman yang terakhir. Mereka mendatangkan domba itu sebagai bentuk ganti dari Nabi Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Sejak saat itu, syariat kurban ditentukan setiap tahunnya. Oke, berikan aplaus kepada temannya. Selanjutnya kita berkelompok dua maju membawa. Baiklah teman-teman, dengarkan ini untuk kelompok selanjutnya. Silakan. Ini gambar dari kelompok dua. Yang pertama, Nabi Ibrahim bermimpi sebanyak 3 kali dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elva dan Ilan. Ya, lanjut. Setelah itu setelah bermimpi, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Selanjutnya dilakukan oleh Ila. Selanjutnya dengan rela berkorban, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dari Allah yaitu untuk menyembelih putranya. Perintah itu disampaikan hanya kepada Nabi Ibrahim, di mana Allah ingin menguji ketaatan yang ada pada Nabi Ibrahim. Nah, dari sinilah ibadah kurban itu dilakukan setiap tahunnya. Beri aplaus kepada teman. Di depan sudah ada dua gambar yang dibagikan setiap kelompok. Jadi aku harap kalian paham apa yang dilakukan dari kisah Nabi Ibrahim. Setelah selesai pembagian kelompok itu
pelajaran baik dengan baik alat baiknya kita baca hamdalah